Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa baru di Politeknik Negeri Bandung. Selamat, Anda semua saat ini sudah secara resmi diterima sebagai bagian dari Sivitas Akademika di lingkungan Politeknik Negeri Bandung. Dari data yang ada selama ini, untuk bisa menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, Anda rata-rata bersaing dengan 15 sampai 20 calon mahasiswa yang lain. Jadi, pergunakanlah kesempatan Anda ini. Anda adalah orang-orang terpilih yang diterima di Politeknik Negeri Bandung. Saat ini kita memasuki acara PPKK, Program Pengenalan Kehidupan Kampus. Saya akan membawakan materi mengenai pengembangan karakter mahasiswa, bagaimana karakter yang kita harapkan Anda kembangkan selama Anda di kampus Politeknik Negeri Bandung ini. Dan izinkan perkenalkan diri saya dulu. Saya nama Edi Wahyu Sri Mulyono. Saat ini saya bergabung di jurusan Teknik Kimia, khususnya pada program studi analisis kimia. Untuk materi pengembangan karakter mahasiswa ini menjadi sesuatu yang penting karena pada dasarnya nanti karakter-karakter yang akan membentuk Anda itu tidak hanya karakter-karakter yang dikembangkan melalui perkuliahan, melalui kegiatan praktik ataupun laboratorium atau workshop, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan, unit-unit kemahasiswaan, berbagai unit kemahasiswaan yang nanti dalam salah satu sesi akan diperkenalkan. Nah, saya nanti akan banyak membahas kegiatan karakter yang terkait dengan kegiatan di unit-unit kemahasiswaan. Nah, sebagai mahasiswa, Anda tentu saja, sebagaimana saya tadi sampaikan, untuk di Politeknik Negeri Bandung Anda bersaing dengan sekitar 15 dan 20 orang calon mahasiswa yang lain. Secara umum, kalau melihat statistik yang ada dalam dari Biro Pusat Statistik, itu mahasiswa itu tidak lebih dari 1% saja dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu yang berkesempatan menjadi mahasiswa. Sehingga menurut salah satu intelektual Indonesia namanya Nurpolis Majid, mahasiswa itu adalah kaum elit. Kenapa sebagai kaum elit? Karena pertama, tentu tingkat IQ Anda relatif tinggi sehingga Anda bisa menyaksikan para pesaing calon mahasiswa yang tadi untuk Politeknik Negeri Bandung sekitar 15 sampai 20 orang tadi. Kemudian Anda juga berusia relatif muda, rata-rata 18 tahun sampai mungkin nanti lulus pada usia 20, sekitar 21, 22 tergantung kepada programnya. Kemudian secara sosial, karena Anda sebagai status mahasiswa, status sosial Anda akan ikut terangkat atau terpandang gitu ya. Kemudian secara fisik organik tentu Anda juga di atas rata-rata karena aktivitas-aktivitas Anda yang selama ini Anda lakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, barangkali yang terpenting adalah sebagai mahasiswa biasanya Anda mempunyai kepentingan yang terbebas atau lepas dari berbagai vested interest. Itu yang kemudian sering mendasari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial sebagai mahasiswa. Dengan demikian, sering dipandang bahwa mahasiswa itu adalah sebagai agent of change, agen perubahan. Banyak sejarah, khususnya di kehidupan kehidupan kebangsaan di tengah-tengah kita, kebangsa Indonesia, banyak kepeloporan, banyak perubahan-perubahan yang salah satu pelopornya adalah kaum mahasiswa. Mulai dari kemerdekaan, bagaimana kemerdekaan itu terjadi, itu juga dipelopori oleh kaum mahasiswa yang menculik. Ya. Kalau Anda baca sejarah, itu ada sejarah bagaimana
proklamator kita diculik oleh kalangan muda, generasi muda mahasiswa, kerangka Dengklok untuk kemudian dipaksa untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Episode-episode berikutnya selalu berkaitan dengan mahasiswa, termasuk kepeloporan dalam hal-hal yang sekarang ini, inovasi-inovasi banyak diberikan oleh atau melibatkan mahasiswa. Nah, Anda saat ini memasuki sistem perkuliahan di perguruan tinggi secara umum. Sebagai bagian perguruan tinggi secara umum, Polban mempunyai sistem tersendiri yang sistem itu kemudian ingin menyiapkan Anda semua dalam masa perkuliahan ini untuk kemudian nanti siap memasuki arena kerja. Nah, sebagai sebuah sistem nanti tentu ada lulusan ya, dari perguruan tinggi, dan perguruan tinggi lulusannya nanti akan diukur oleh sejauh mana Anda diserap dan diterima di lingkungan kerja. Tapi secara umum dari gambaran yang ada, permasalahan yang sering disampaikan oleh para pengguna lulusan terkait dengan Anda semua yang nanti lulus atau setelah lulus itu ada beberapa permasalahan, misalnya terkait dengan bahwa para lulusan baru dari perguruan tinggi ini kurang tangguh, cepat bosan, menjadi kutu loncat, baru diterima bekerja, kemudian sudah ingin pindah ke tempat yang lain, kemudian kurang memiliki integritas, tidak memiliki teamwork yang baik, kurang mempunyai kemampuan dalam komunikasi, termasuk rasa humor, dan seterusnya. Dan ada gejala terserang muntaber. Muntaber di sini bukan penyakit ya, tapi muntaber itu singkatan dari tiba-tiba mundur tanpa berita, gitu ya. Tiba-tiba ada pindah ke tempat yang lain. Nah, itu tentu bukan karakter yang baik, gitu ya. Itu karakter-karakter yang ingin kita hindari, dan kalau kita sudah mengetahui itu karakter yang kurang baik, maka selama Anda menjadi mahasiswa, kita ingin bukan karakter itu yang berkembang, gitu ya. Bukan karakter ingin yang dikembangkan. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin memfokuskan kepada pengembangan karakter yang disebut sebagai soft skill atau karakter soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill adalah keterampilan dari seseorang yang berhubungan saat berhubungan dengan orang lain. Ya. Itulah soft skill. Ini sering dibedakan dengan intrapersonal skills dan interpersonal skills. Interpersonal skill itu adalah keterampilan-keterampilan dalam kaitannya dengan mengatur diri sendiri. Time management itu termasuk salah satu contoh interpersonal skill. Sementara intrapersonal skills adalah keterampilan atau kemampuan seseorang ketika mengembangkan diri dan berkomunikasi berhubungan dengan orang lain. Itu kalau kita melihat apa itu soft skill. Jadi soft skill dibedakan antara interpersonal skill yang berkaitan dengan pengembangan diri sendiri dan intrapersonal skill yang berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, selain soft skill, ada juga karakter yang disebut sebagai hard skill. Apa itu hard skill? Hard skill kalau terkait dengan Anda semua di Politeknik Negeri Bandung ini adalah penguasaan ilmu pengetahuan terapan yang berhubungan dengan keterampilan teknis tertentu. Misalkan Anda yang dari jurusan teknik kimia akan berhubungan dengan keterampilan teknis keteknik kimiaan, Anda yang ada di jurusan administrasi niaga berhubungan dengan keterampilan teknis dalam bidang administrasi niaga, Anda yang di bidang teknik sipilan mempelajari hard skill itu dikembangkan di jurusan teknik sipil, dan demikian juga dengan jurusan-jurusan lain yang ada di Politeknik Negeri Bandung ini. Jadi setiap mahasiswa nanti dituntut untuk mempunyai kemampuan hard skills khusus yang Anda kembangkan di jurusan dan di program-program studi di mana Anda saat ini terdaftar. Sementara soft skill seperti tadi adalah kemampuan dalam pengembangan diri sendiri yang disebut sebagai interpersonal skill dan kemampuan yang berhubungan dengan
orang lain yang disebut sebagai intrapersonal skill. Daftar kemampuan soft skill itu diantaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bertoleransi dengan yang lain, kemampuan menghormati, baik menghormati sesama, menghormati seusia, menghormati yang berbeda usia, menghormati makhluk hidup yang lain, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memecahkan masalah. Itu diantaranya adalah kemampuan-kemampuan soft skill yang mestinya akan install istilahnya atau terkembangkan dalam kehidupan Anda selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung. Nah, misalkan bagaimana perbedaan antara hard skill dan soft skill tadi. Hard skill adalah kemampuan teknis vokasional yang terkait dengan yang dikembangkan dalam kaitannya dengan Anda belajar di jurusan dan program studi di mana Anda saat ini terdaftar. Soft skills bagaimana yang tadi. Mungkin kalau mencontohkan jurusan rasanya kurang adil, saya mencontohkan apa itu hard skill dan soft skill kaitannya dengan hobi yang saya tekuni, hobi yang sampai saat ini saya masih jalani, yaitu sepak bola, gitu ya. Seorang pemain sepak bola, ya, harus mempunyai kemampuan hard skill dalam kaitannya dengan teknik menendang bola, teknik merebut bola, teknik berlari, menghindar supaya bola tidak terebut, dan seterusnya. Itu adalah kemampuan hard skill dari seorang pemain sepak bola. Anda bisa melihat bagaimana tingginya teknik sepak bola seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo atau Neymar atau Kylian Mbappe misalkan kalau pemain-pemain internasional. Kalau pemain nasional Anda barangkali mengenal Andi Firmansyah, pemain U20 Wikan misalkan, dan seterusnya. Maaf, Witan ya, bukan Witanto, bukan. Kalau Wikan itu Pak dirjen kita gitu ya. Itu adalah kemampuan hard skill dalam sepak bola. Bagaimana menendang, bagaimana merebut, bagaimana mendribble bola, bagaimana berlari, menempatkan diri, pengambilan posisi dan seterusnya. Sementara kemampuan soft skill-nya tentu saja adalah kemampuan bekerja sama, kemampuan mengambil inisiatif, kapan menendang, kapan menahan bola, kapan menempatkan posisi di tempat yang kosong sehingga kawan bisa mengoper bola kepada kita, keberanian mengambil keputusan, menendang bola dan seterusnya, gigih walaupun ketinggalan, sebagaimana kemarin sepak bola U20 Indonesia melawan Arab Saudi, kita ketinggalan 3-0 misalkan, tapi pada akhirnya pada babak kedua ketika pertandingan berakhir kita bisa menyamakannya 3-3 misalkan ya. Kegigihan untuk mengejar walaupun ketinggalan itu adalah terkait dengan soft skill yang harus dipenuhi oleh seseorang. Nah, sudah banyak yang mendapatkan bahwa kemampuan soft skill itu menjadi penentu dalam karir Anda nanti ke depan, gitu ya. Jadi soft skills itu misalkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Stanley yang berjudul The Millionaire Mind. Jadi apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang menjadi miliuner. Ternyata dari 30 faktor utama menjadi miliuner, walaupun ini surveinya di Amerika ya, tapi saya kira ini berlaku secara umum untuk kita semua, gitu ya. Jadi dari 30 faktor utama untuk menjadi miliuner atau yang ada dalam pikiran para miliarder di Amerika, itu 5 diantaranya itu terkait dengan soft skill. Bersikap jujur, pertama bersikap jujur terhadap semua orang, bersikap disiplin, ya. Sikap disiplin itu berarti terkait dengan apa yang kita sebut sebagai interpersonal skill tadi, menjalin hubungan dengan orang lain, memiliki pasangan yang mendukung, bekerja sama di atas, bekerja keras di atas rata-rata. Itu adalah soft skill semua. Hanya bagian-bagian terakhir ya yang terkait dengan hard skill. Jadi bagaimana itu harus kita kembangkan,
itulah nanti yang akan Anda dapatkan dan harus Anda kembangkan juga selama Anda di Politeknik Negeri Bandung. Barangkali itu materi singkat saya dalam kaitannya dengan ini. Mungkin kita nanti bisa lanjutkan dalam sesi diskusi atau dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih.